Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita tidak akan ngerakit komputer teman-teman ya. Kita akan unboxing dan nge-review singkat perihal TV yang ada di thumbnail ya. KUKA 60Y65, sebuah TV Google TV ya lebih tepatnya ya, dari brand KUKA 60 inci, dan harganya ini gua dapat di 5,5 jutaan, dan bisa gua bilang ini termasuk yang termurah untuk 60 inci dari Google TV yang gue cari di marketplace teman-teman ya. Oke, seperti yang teman-teman mungkin udah tahu ya, kalau kalian ngikutin dunia komputer, RAM itu sekarang lagi naik teman-teman ya. Harga komponen sedang naik, RAM naik, SSD naik, dan infonya 2026 akan berimbas ke elektronik lainnya seperti laptop, handphone, bahkan TV ya. Google TV atau Android TV yang ada RAM-nya itu akan naik juga teman-teman. Jadi menurut gue kalau teman-teman lagi nyari TV, akhir tahun ini adalah momen yang pas ya untuk kayak TV, karena belum naik harganya, itu satu, dan kedua masih ada promo akhir tahun. Kayak KUKA yang gue beli ini lagi ada promo year end sale teman-teman ya. Dan ini gue nggak ada sponsor atau nggak ada kerja sama KUKA ya teman-teman ya. Ini emang gue beli aja, dan gue beli KUKA ini pun karena dari awal pertama punya Android TV gue udah pakai KUKA teman-teman, yang 50 inci, yang 43, terus yang 32 gue beli buat orang tua juga, itu pakai KUKA. Kalau teman-teman cari di YouTube Gani GP TV Android atau Google TV pasti munculnya KUKA, karena sampai saat ini gue belum coba brand lain, baru nyoba KUKA, jadi gue belinya KUKA lagi teman-teman ya. Nah, TV yang seri ini tuh sebenarnya keluarannya kayaknya tahun lalu teman-teman, tapi nggak masalah, gue mau ngincar yang 60 inci aja yang rada gede, karena di ruang tamu gue itu kan pakainya 50, gue pengen yang lebih gede sedikit teman-teman ya. Dan harganya juga di 5,5. Ini kalau kalian bandingin di marketplace ya, kalian bisa beli di kayak di Tokped, di Lazada atau di Shopee, kalian bandingin aja yang mana yang murah. Nah, itu yang kalian angkut. Nah, gua dapat murahnya itu posisinya di Tokopedia, teman-teman ya. Pokoknya ending gua hanya bayar 5,5 jutaan, dan itu gua masih dapat cashback 200.000. Jadi jatuhnya gue beli TV ini di 5,3 juta ya. 5 tahun lalu gue dapatnya 50 inci tuh kayak 4 juta 5 jutaan kayak gini. 60 inci gue tidak dapat, tapi sekarang dapat ya. BTW ini TV-nya lagi ada di ruang tamu, kayaknya nanti gue akan minta unboxing bareng sama teman-teman gue. Jadi sekalian juga gue ngasih tahu buat teman-teman, kalau misalkan beli TV online pada saat datang dan pada saat unboxing, jangan lupa untuk direkam ya, karena itu penting, dan jangan di cut ya. Kalian rekam dari awal unboxing, kalian pasang bautnya sampai dicolok di listrik sampai dia nyala ya. Oke, dan pastiin kayak connect internet, bluetoothnya juga aman ya, dari remote ya, bluetooth remote-nya semuanya aman, baru kalian bisa selesaikan videonya ya. Dan di video kali ini mungkin pada saat unboxingnya gue akan timelapse aja biar gak kelamaan ya, dan gak usah lama-lama, kita langsung lihat aja ke TV-nya, kita akan unboxing sama-sama ya. Nah guys, ini dia si TV-nya ya, KUKA 60Y65. Ini masih dibungkus ya. Jadi kalau kalian beli TV online, dibungkusnya memang seperti ini. Dan di bagian atas di sini tuh ada instruksi untuk kayak wajib video unboxing, dan kalau ada apa-apa ini ada call centernya dari si KUKA ya. Nomor teleponnya kalian bisa hubungi kalau misalkan kalian dapat apes TV-nya cacat atau kayak gimana-gimana. Ya, oke. Sekarang ini mari kita buka dulu TV-nya. Nah guys, TV udah nyala, tadi udah masuk ke menu home-nya Google TV, tapi ini gua mau update dulu aja. Jadi si Android-nya kita update sampai
mentok aja, atau Google TV-nya kita upgrade sampai mentok. Terus untuk isiannya ada TV, terus ada 2 kaki, ada bautnya ya, sama pemasangannya itu kayak tadi di video yang teman-teman udah lihat. Terus untuk isiannya ini ada kartu garansi, dan ini dipegang sama PT Skyward ya untuk si TV-nya. Lalu ada manual, ada ucapan makasih, ada kabel RCA, sama ada remote ya. Oke, ini gua update dulu sampai kelar. Oke, ini udah gua update ya, dan sekarang gua udah nginstal aplikasi AIDA 64 biar kita tahu spesifikasi dari TV-nya teman-teman ya. Dan ternyata di sini untuk TV-nya RAM-nya itu 2 GB, totalnya 1,7 GB, dan sisanya ada 500 MB-an teman-teman ya. Harusnya untuk TV doang ini udah cukup. Terus internalnya di sini 10,4 GB ya, yang udah kepake sekitar 1 GB-an, sisanya 9,3 GB. Ini masih gede banget ya. Bluetooth-nya versi 4 plus ya. Di sini untuk prosesornya pakai yang ARM Cortex A53 ya, dia ada 4 core. Oke, lalu di sini untuk layarnya, biasanya TV gue yang sebelumnya yang 50 inci ini, yang Kuka ini 50S6G Pro, ketika dibuka di aplikasi AIDA 64, dia klaimnya 4K, tapi di AIDA 64 layarnya ternyata 1080p ya. Nah yang ini 4K-nya benar 4K teman-teman ya, di 2160, dan dia 60 Hz teman-teman ya. Oke, dan ini udah cakep ya, dia pakai Android 11 yang Red Velvet teman-teman. Jadi spesifikasinya ini menurut gue sih udah cakep. Oke, sekarang kita ke area belakang ya teman-teman ya. Jadi untuk TV ini masih support dipasang bracket ya, karena ada lubang VESA-nya di belakang. Terus di sini kabel powernya dia itu pakai yang 2 pin, jadi bisa dilepas pasang teman-teman. Lalu untuk di samping untuk port-portnya, pertama di sini ada untuk AV ya, sama audio jack untuk headset atau speaker misalkan teman-teman mau colok. Terus ini antena, ini ada USB. Terus ada HDMI 3 biji, ada audio, sama ini port LAN ya. Oke, jadi untuk port-port yang ada di belakang kurang lebih seperti itu. Dan area speakernya ini kalau gue lihat ya, keluarnya kayak dari bawah sama dari sini ya untuk suaranya. Jadi kayak gede di bawah teman-teman. Oke, nah untuk area belakangnya dia kurang lebih seperti ini. Oke guys, kita selanjutnya akan ngetes remote-nya teman-teman ya. Dari Google Voice-nya dulu ya. Kita coba tekan. Coba pantun. Anak kucing mencari induk, ngopi dulu biar gak ngantuk. Anjay. Nah pokoknya ini fiturnya udah bisa dipakai ya untuk remote-nya. Coba kita buka aplikasi. Buka YouTube. Membuka YouTube for Android TV. Oke. Nah, sekarang kita akan cari video-video 4K atau 8K ya. Oke, sekarang gue udah ngeplay video 8K ya teman-teman ya. Kita di sini mau cek untuk resolusi maksimalnya. Dia mentoknya di 4K ya teman-teman ya. Apakah bisa lancar jalan? Ya, dia lancar dan hasilnya cakep-cakep aja teman-teman ya. Oke, kita coba cari video 8K yang lain. Gue mau mastiin apakah ini memang mentoknya di 4K untuk play YouTube atau bisa di 8K juga. Kita cari video yang lain ya. Ini yang biasa gue play. BTW ini audionya gue mute dulu teman-teman biar ngelihat hasil gambarnya. Kalau loading itu tergantung dari kecepatan internet masing-masing ya. Coba. Kalaupun misalkan dia mentoknya di 4K ya nggak apa-apa guys. Oke, kayaknya memang mentoknya di 4K teman-teman. Jadi memang sudah sesuai dengan spesifikasinya. Yang nggak usah nuntut ke 8K ya. 4K aja itu udah lebih dari cukup. Next kita akan coba Netflix ya. Ini kita bisa langsung pencet tombol Netflix yang ada di remote-nya. Dia akan langsung ngebuka. Nah masalah loading lama atau enggaknya balik lagi terkadang tergantung dari internet kitanya teman-teman. Ini gua udah loginin ya. Kalau misalnya beli TV gini kagak bisa dipakai Netflix, balikin aja guys. Oke, kita udah masuk ke Netflix ya. Di sini udah bisa di play sih ya video-videonya. Oke. Contoh misalkan ini ya. Tuh. Ini udah bisa di play dan lancar ya. Tuh. Dan hasilnya juga cakep-cakep aja. Jadi untuk
play video baik di YouTube, baik di Netflix, ini udah aman banget. Sekarang kita balik lagi ke YouTube untuk ngetes audionya ya. Biasa kita play save and sound aja teman-teman. Tapi di sini untuk searchingnya gue nggak pakai yang ngetik-ngetik ya karena lama ya. Kita pakai yang voice dari remote dan mikrofon di sininya teman-teman. Save and sound. Nah ini udah ada sih, udah langsung muncul. Intinya dia bisa teman-teman. Kita coba play. Oke, untuk suara sih menurut gue bagus-bagus aja teman-teman ya. Cuman biasanya gue pakai TV Kuka itu volumenya gue ada di 19 atau 20. Tapi untuk yang TV ini volume yang gue pakai kayaknya ada di 35 deh untuk suara yang pas di telinga gue ya. Tapi ini subjektif teman-teman ya. Sesuai selera kalian mau gedein atau turunin udah tergantung telinga kalian masing-masing. Intinya buat suara ini udah cakep. Selanjutnya antena TV teman-teman ya. Kalau misalkan kalian nanya perihal antena TV kayak ini, gue masih dapat sih TV digital ya. Walaupun sebenarnya gue udah jarang banget nonton TV digital kayak gini. Tapi ini kita masih dapat kalau misalkan kalian masang antena ke TV ini ya. Oke guys, ini sekarang gue coba colokin Xbox Series X gue ke TV-nya teman-teman ya. Oke, ini buat hasil gambarnya udah cakep banget ya, dipakai main kayak FC 25. Ini udah aman banget ya. Cuma kayaknya gue harus nyari lemari lagi karena ini terlalu tinggi dan terlalu besar ternyata ya. Oke, dipakai buat main game ini udah enak banget lah. Kalau misalkan kalian mau konekin komputer kalian ke sini atau konsol PS5 kayak atau Xbox Series X kayak gue atau Nintendo Switch, ini harusnya udah pada cakep banget teman-teman ya. Oke. Jadi paling untuk video kali ini sampai sini aja teman-teman ya. Overall ini worth it banget kalau misalkan teman-teman mau angkut. Gas aja, cuman pastiin guys ya di ruangan kalian ini mencukupi. Karena kalau kayak gue ini kelihatan jadi kayak maksa karena lemarinya kecil. Oke, segitu aja. Thank you semua, semoga bermanfaat.